Terima kasih banyak Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ibu-ibu yang luar biasa militansinya dalam mengawal sidang-sidang Pak Tom Lembong. Dari sidang pertama sampai putusan terakhir, sidang ke-23 kalau tidak salah, mereka tidak pernah absen. Selalu ada mendampingi Pak Tom. Yang kedua juga para teman-teman aktivis, terutama di media sosial yang berteriak lantang terhadap ketidakadilan kepada Pak Tom Lembong. Juga terakhir Bang, mungkin Abang juga dapat kali, ada yang saya sudah dapat, ini masih berjalan sebenarnya. Jumlahnya sudah 101 orang. Amicus curiae dari para akademisi untuk pengadilan Aliansi Akademik Peduli Keadilan perihal pengajuan pandangan hukum sebagai amicus curiae dalam perkara Thomas Terima Kasih Lembong. Naskahnya ada di sini untuk pengadilan tinggi, tentunya untuk banding. Lalu terkait dengan abolisi hari ini, tadi dari siang saya sudah ada di Cipinang sana bersama dengan Pak Tom dan para tim lawyernya juga berdiskusi, ngobrol panjang dan mempersiapkan pelepasan Pak Tom. Tapi sampai malam ini tadi saya buka jam 8 belum keluar juga. Ada satu hal yang menarik dari tim pengacara Pak Tom mengatakan bahwa kita menerima karena ini abolisi. Tapi kalau ini bentuknya amnesti, maka kami tidak terima. Jadi karena abolisi berupa penghapusan kita terima. Tapi kalau amnesti kan pengampunan, maka kami tidak terima. Karena buat Pak Tom adalah dia benar-benar yakin tidak merasa bersalah sama sekali. Dan pengadilan terhadap dia adalah kriminalisasi terhadap Pak Tom Lembong. Itu dari tim pengacaranya Pak Tom, saya tadi ngobrol di sana. Lalu saya juga pada saat beberapa hari kemarin sedang mempersiapkan perlawanan terus gitu loh. Jadi kita tidak ada satu patah kata pun meminta kepada penguasa untuk keringanan hukuman, amnesti dan sebagainya, nggak pernah ada. Yang ada di kita adalah melawan dan melawan. Karena ini adalah ketidakadilan. Untuk pendapat saya pribadi terkait Pak Tom Lembong ini, nggak ada kaitannya dengan Pak Tom, tidak ada kaitannya dengan tim lawyer, tapi pendapat saya pribadi. Kasus Pak Tom adalah hanya menambah daftar kejahatan Jokowi terhadap Anies Baswedan. Silahkan Anda catat baik-baik. Perlu saya ulangi? Pak Andi? Perlu saya ulangi? Hanya menambah daftar kejahatan Jokowi terhadap Anies Baswedan. Ada banyak sekali kasusnya, bisa saya bentangkan. Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan keadaban dalam konteks Anies Baswedan. Lalu ada yang aneh dalam penghukuman terhadap Tom Lembong. Kasusnya 2015, dia menteri. Baru diperiksa di 2023 Oktober. Kasusnya berbeda. Problemnya sama, problem hukum. Tapi kasusnya berbeda, orangnya berbeda. Seorang bernama Ade Armando, tersangkanya itu sudah melalui pra-peradilan. Karena ketika SP3-nya diterbitkan, pra-peradilankan, SP3-nya dibatalkan. Sampai hari ini tidak pernah diproses. Itu satu contoh. Belum lagi yang lain-lain. Bagaimana hukum dijadikan alat kekuasaan untuk memenjarakan lawan, tetapi juga melindungi yang lainnya. Yang pro, yang kontra itu masuk. Contoh yang masuk lainnya adalah Jumhur, Saganda, banyak lagi orang-orang yang dimasukkan penjara selama 10 tahun kemarin. Tapi orang-orang yang pro kepada kekuasaan, mereka aman. Bahkan ketika statusnya sudah tersangka dan tersangkanya itu sudah melalui proses pra-peradilan.
Artinya bahwa ada ketidakbenaran hukum. Terkait vonis Pak Tom Lembong kemarin dan sekarang menerima abolisi, saya tolong dikoreksi Bang Ferry. Abolisi ini adalah penghapusan, penghentian, dan menghapus semua perkara dari awal, begitu ya. Dalam tafsir saya, ini adalah koreksi pemerintah terhadap kondisi proses hukum yang tidak benar. Tafsir saya. Kalau seperti itu kejadiannya, maka semua orang yang terlibat terhadap kejahatan Pak Tom Lembong harus diusut agar tidak terjadi lagi kasus-kasus semacam ini. Kalau enggak akan berkali-kali Pak Presiden memberikan abolisi lagi, memberikan amnesti lagi. Kalau kasus seperti ini terjadi berulang-ulang, maka yang terlibat dalam proses kejahatan ini harus diselesaikan agar institusi hukum kita berdiri dengan tegak. Yang dijalankan, dilaksanakan adalah keadilan sosial kepada kita semua, bukan kepada kita ditarget karena kita berbeda, gitu loh. Bukan target-target semacam itu. Itu yang membuat demokrasi kita menjadi tenggelam. Lalu yang terakhir Bang Karni, saya mengapresiasi kepada Pak Tom Lembong dan keluarganya. Begitu tabahnya mereka, begitu kuatnya dia, karena kan saya mengikuti di pengadilannya. Pada saat habis vonis 4,5 tahun itu, Pak Tom turun ke basement, saya ada di basement bawah karena saya tahu dia akan ke bawah. Lalu beberapa orang ibu itu mendatangi dengan menangis. Pak Tom, saya sedih, Pak Tom, segala macam lah. Apa yang dikatakan Pak Tom? Ibu yang kuat ya, saya enggak apa-apa. Jadi dia benar-benar tabah dan dia katakan kita serahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Kuat sekali. Demikian juga istrinya seperti itu juga. Enggak ada tangisan, tidak ada dry air mata, semua mereka terima dengan apa adanya saja, tetapi tetap perlawanan itu berjalan. Dan saya kira kasus abolisi ini bukan hanya sekedar penegakan hukum, tapi juga ada keinginan agar persoalan-persoalan di masa kemarin itu tidak memberatkan pemerintah yang sekarang. Saya kira itu. Terima kasih Bang.